Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, tolong dong yuk kita siapin hati kita untuk bisa beribadah dengan serius. Terima firman Tuhan, ikut praise and worship to show your gratefulness to Jesus. Dan the most exciting part, jangan sampai miss circle kita. Alright, have a great service. Enjoy! Hai NDC Shalom. Mari angkat suaramu, naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari bertepuk tangan bersorak. Yeay. Katakan, oh kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Mu, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Kami angkat syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebas, dibangkitkan, bangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. We thank you Jesus. Mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Woo! Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Come on. He wake within us. He wake within you. Woo! the break of the day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our heart into your beat. Where we walk, there you'll be, the fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing.
here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Yes, you are. You wake within me. Whoa. Come on. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Sebab selamanya Engkau tinggal di dalam kami, Tuhan. Come on in this youth, let's declare the goodness of God. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. 1, 2, 3, go! Oh, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Haleluya, haleluya. Persiapkan hatimu, saudara. Tuhan, inilah yang kami punya. Hati yang bersyukur. Karena kami tahu, Tuhan, hidup kami adalah lagu cinta untuk Engkau. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Let's sing together. Tak sebatas lagu, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Yes, Jesus. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hati kami, Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Oh, hidup kami Tuhan, lagu cinta untukmu.
Tuhan. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk. Mari sembah nama Tuhan. Mari sembah nama Tuhan kita yang luar biasa. Angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami semua bisa beribadah secara online bersama. Dan sebentar kami akan membahas firman Tuhan about values, something very important untuk kami bahas di masa muda kami. Karena ini akan menjadi pedoman, menjadi roots for our life ke depannya ya. Tuhan Yesus dalam pimpin kami semua Tuhan untuk bisa memahami dengan baik, open our heart, and thank you Lord, haleluya, amin. Ya, what's up guys, we're back di NDC Youth Online Service. Tapi aku mau bilang, selamat untuk kalian semua yang udah kelar ujian. Congrats. Last week beberapa anak circleku sibuk banget studying for exam. Mungkin ada yang ambil nilai for something, aku not sure what's the name of the exam. Tapi untuk yang udah kelar, congrats. Untuk yang masih progress, good luck, semangat. Kuncinya adalah kalau Cijas boleh kembali ke masa lampau when I was busy with exam, aku mau bilang kalau daripada tidur malam untuk belajar, mendingan tidur cepet dan wake up early to study. You'll see the difference. Tapi yang membuat kalian anak muda adalah kalian gak akan percaya, and you still sleep late. Ya gak kameramen? Iya betul. Oke, sip. Kita di second week of shifting values, dan aku akan bawa value validation. Ngomongin about values, agak sulit ya untuk dijelaskan. Maksudnya gini loh, values tuh penting, tapi at the same time karena terlalu penting values kayak generic banget, aku takut kalian tuh gak ada interest-interestnya. Kayak coba aku ngomong apa, berbuat baik, iya, ke gereja pasti mengasihi berbuat baik, iya, tuh generic sampai kalian akhirnya lose interest takutnya gitu loh. But the thing is, karena kita orang yang percaya kepada value, bahkan hal-hal yang generic pun actually very valuable. Dan apa yang akan kalian dengar ke depannya tuh actually kalau kalian bisa buka hati untuk fokus dan terima dengan baik, it's gonna be such a good guidance for you. Ready? Alright, here we go. Value validation. Aku akan buka dulu dengan sebuah cerita yang aku dengar baru minggu lalu. Very funny, tapi you'll see deh, nyambung banget. Jadi last week aku tuh baca buku dari seorang pendeta bernama Michael Youssef. Pinter banget. Dia tuh punya cara menulis yang aku suka karena dia mematahkan paradigma kalau books about Bible tuh boring gitu. Dia bisa ada cerita yang so fun. Dia pendeta yang kekinian banget menurut aku. Meskipun dia not so young anymore. Dan di opening ceritanya dia pernah ngomong gini. Waktu dia muda, dia sama teman dekatnya, sahabatnya, itu pernah volunteer jadi kakak sekolah minggu. Gila, udah pastor waktu muda, kakak sekolah minggu, it's gonna be so cool. Dan di salah satu ilustrasinya, temennya itu pakai jubah dan diem-diem tuh ngomong gini ke anak-anaknya. Hey, I gotta tell you a secret. Shh, di antara kita aja ya. Anak-anak udah pada interest tuh. Iya, apa tuh? Rahasianya adalah, terus dia buka jubahnya, di dalamnya dia pakai kostum Superman.
ada logo S-nya. Dan dia ngomong, actually I am a Superman. Dan anak-anaknya kayak, iya elah no, ketawa kayak gak mungkin lu Superman Kak, gak mungkin. Kalau iya, prove it, coba bisa terbang gak? Atau enggak, mana tuh yang laser eyes yang coba buktiin. Until you can prove it, yeah, I don't think you're Superman. Something like that gak sih? Itu lucu for sekolah minggu ya, lucu-lucuan. Tapi yang aku suka adalah setelah itu terjadi, kakak itu bilang, itu poinnya. Kamu gak bisa sekedar bilang kalau kamu ini Superman. By the time kamu bilang kamu Superman, you have to prove it. Kamu harus membuktikannya. Dan di dunia ini, banyak orang bisa menyebut-nyebut diri mereka tuh a certain thing yang mereka anggap baik. Bisa aja your friend bilang, gue tuh orang yang berintegritas banget. Gue tuh gak pernah do bad things, meskipun orang gak lihat, gue akan do the right thing gitu. Oke, cool. Atau mungkin pacar kalian bilang, aku tuh cinta banget sama kamu and everything. Oke, setia, baik. Banyak orang bilang diri mereka baik. Kita pun bilang kok banyak orang menyebut diri mereka baik. Gitu. Tapi masalahnya, by the time kalian menyebut kalian something, you gotta prove it. Kamu harus membuktikannya. Dan problemnya adalah tidak semua orang bisa membuktikannya. Jadi konklusi about my story itu adalah gini loh. Begitu pula dengan values yang kita miliki. Values. Kita mungkin nggak mungkin nanya itu nggak sih ke teman kita. Kayak gue ngopi gitu terus kayak, value lu apa sih hidup lu? Ya, we don't do that gak sih? Kita nggak ngomong gitu. Tapi tanpa kita sadari, cara kita ngomong sama mereka, ngerespon joke mereka, bahkan nge-treat ketika ada orang lagi sedih atau lagi kurang ajar, menunjukkan values kamu. Values kamu tuh scream sebenarnya tanpa kamu bilang itu value kamu. Contoh apa ya? Value di NDC yang gua tuh agree banget sampai hari ini tiap itu disebut gua, itu value gua banget tuh. Adalah on time. Karena menurut aku respect itu nggak selalu kamu begini-begini sama orang lebih tua, atau respect itu tuh apa ya, kayak menghormati sampai nggak jaga jarak. No, you respect people, caranya adalah salah satunya lu jajan sama dia jam 7, datang jam 7. If you can be early, better. Tapi value ini pun mempersulit hidupku sebenarnya. Karena untuk menjadi benar di value ini, actually aku agak sengsara sih. Kemarin aku reunian sama teman-teman di teman kuliah. Janjian jam 6. The earliest yang datang adalah 7.30. Paling terakhir 8.30, setengah 9. Gue ulang ya, setengah 9. Lu mau ngapain? Gak usah datang tuh gak? Gue tuh ngomong kayak gitu kan. Jadi gue galak tuh. Kenapa? Value gue dilanggar di sini. Gue merasa lo gak respect gue. Tapi saat gue agak enggas gitu, yang lain apa sih, santai aja. Oh, berarti yang lain on time, tapi belum tentu tuh value mereka di cross gitu loh. Nah, ketika on time tuh value dari aku mungkin terofensif banget gitu. Kalau telat banget, 8:30 malam, nggak usah datang, sekalian aja. Ngapain datang? Jeder, pakai maaf. Jadi maksud aku tuh value itu nggak perlu kita sebut-sebut. Value gue tuh begini dulu, begini. Enggak. Sikap kamu, cara kamu datang, menghargai orang. Tapi kalau aku bilang aku on time tapi aku telat, ya aku pun gak perlu bilang value gue gak on time. Orang udah tahu, ini anak ngaret nih, kebiasaan nih. Lu janjian sama Justri ya, nih gue kasih tahu nih sebelum lu menjadi korban berikutnya ya. Nih gue kasih tahu nih, datangnya tuh 2 jam kemudian. Jadi daripada lu nunggu 2 jam, lu mending datang 2 jam aja. Lu mau dikenal sebagai orang kayak gitu? Sampai orang-orang ngomong-ngomong, lu janjian sama ini. Nih gue kasih tahu ya, nih daripada lu kesian nungguin dia, lu mending telat aja. Orangnya telat soalnya. No, kalau bisa semua orang, apa? Sama aja semua ngopi. I'll tell you what, jangan telat ya. Nah, gitu loh. Lagian kalau itu good thing, like on time, nothing wrong with that. It's a good value to have. Respect, apalagi value tuh banyak kok. Bahkan gak harus all about religion and stuff gitu. Kamu bisa kok excellent, atau kamu semua yang gua terima, job, freelance, homework, bahkan minta tolong dari orang lain, kalau gue udah terima, I'll do my best gitu. Itu juga a good value. Nah, pada akhirnya tapi semua value kita harus diuji. Karena I'll read something. Value is not just an advice. Sekali lagi. Value is not just an advice. Nilai itu bukan sekedar nasihat baik.
Karena gini loh, kalau kamu ngomongin apa, I need good advice, just Google something, bilang aja good advice for young people. Banyak, respect your parents, save money, work hard, be honest with yourself, atau enggak ya guys, pas kita kecil kayaknya kita muak gak sih dengar nasihat, nabung lah apa-apa. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah, itu semua bener. Tapi karena udah kayak advice, iya, ya udah akhirnya karena sering didengar, gold itu bukan gold lagi buat kita, angin lewat kan. Tapi when it comes to value, itu udah nilai pribadi yang per orang tuh mungkin hold dear banget. Si A bisa tersinggung banget, misalnya kita melanggar value mereka gitu loh. Beda sama advice. Advice itu nasihat yang semua orang bisa kasih. Apakah kamu perlu bijak untuk dapat nasihat atau kasih nasihat? I don't think so. Rata-rata semua orang tahu kok what's good advice di sikon tertentu. Tapi when it comes to value, perlu kesaksian hidup yang personal. Kamu respect sama si A karena kamu pernah lihat dia begini. Gila, gue respect sama dia. Kenapa? Dia orang punya integritas. Gue udah lihat dia tuh do the right thing jujur saat gak ada yang lihat. I respect him so much gitu. Contoh tuh dosen lu atau tuh kakak kelas yang lu respect gitu. Itu beda sama advice, ya nggak sih gitu. Yuk kita buka di Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Ada seorang tokoh Alkitab yang meminta Tuhan bahkan menguji, test him. Wow. Dia adalah Daud. Yuk kita baca. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Stop dulu. 2 kalimat sebelumnya itu klaim banget gak sih? Kayak aku hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kata siapa? Ya kata Daud. Kata dia sendiri itu loh. Tapi di kalimat berikutnya, setelah dia klaim-klaim itu, ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Guys, your value must be validated. Harus dikonfirm. Bilang apa? Aku mengasihi Tuhan. Iya, kamu nggak mungkin mengasihi Tuhan. Kamu mesti jahat banget sama teman-teman di circle. Ngomongin ya, satu jadian dikata-katain lah, genit lah, satu playboy lah. No. Kadang dari klaim-klaim kita aja tuh harus ada sikap tertentu yang terpancar. Wait, do I make any sense there? Kayak kalian nggak bisa bilang, oh aku mau hidup healthy gitu, terus kalian story abisin 2 peach gitu kayak es krim gitu, terus kayak no, nggak gitu, tuh gulanya tinggi banget. Ya itu contoh lah, something like that. Daud pun pas bilang aku percaya kepada Tuhan, aku tulus sama Tuhan loh. Iya. Apa dong? Di bawahnya dibilang, uji aku deh Tuhan. Saking aku pengennya Tuhan tuh percaya. Aku tuh, I love you God. Gue pengen banget proof. Can you test me? Wow, such a big faith di situ ya. I really like David here. Dan your value must be validated. Terakhir, mengapa membuktikan atau menghidupi nilai itu penting? Karena gini loh, value itu menentukan apa yang kamu percayai. Your priority, cara kamu hidup, pilihan. Kamu gak akan bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang buat orang lain membingungkan. Kayak contoh, aduh, aku cobain gak ya benda-benda haram itu? Aku coba gak ya? Tapi katanya mumpung masih muda nih, cobain. Tapi kalau kalian tahu dengan jujur value kalian apa, Tuhan bilang, tubuh kamu bait Allah. Bait Allah tuh bukan berarti maksudnya tuh sekedar kudus, tapi selain itu ada hal lain. Your health is your responsibility. Kedua, will your parents be sad? Orang tua kamu sedih nggak? I don't know your hubungan with your parents, tapi most likely kita semua maulah senengin parents kita. Will your mom be sad begitu tahu kamu OD, kamu terkena hal-hal yang enggak, kamu masuk penjara karena hal yang enggak itu. Once you know value-nya, kamu nggak sulit di situ, iya apa enggak gitu. Pacaran kudus sulit gak ya? Ya, you know your value, nggak sulit ke depannya untuk memutuskan. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Ini kita sering dengar tapi it's very deep actually. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. It's very hard loh. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kadang kita juga bahkan gak perlu sebut nama Yesus untuk jadi contoh, untuk menginjil orang. Tapi kalau orang-orang di hidup kita bisa sampai notice a certain thing yang mereka anggap keren dari kamu, cara kamu punya integritas, no means no, tegas, dan mereka kaget, kok lo gini sih, lo keren banget sih, gitu. Terus kayak, then you can mention, oh ini value dari apa yang gue percaya, yaitu gue percaya Tuhan. Itu one of kesaksian. Kadang gak usah randomly kita ajak ke gereja, which is good, tapi sometimes value yang dilakukan speaks louder than words. Action dalam value kita speak louder than words kita. Wow. Terakhir ya, di Filipi 1 ayat 9-10. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi when you know your value, dan udah di-validated, nggak sulit kok memilih, nggak sulit memutuskan, dan yang paling penting, orang tahu your identity dan teman-teman diberkatin. Sound simple ya, cuma cukup punya value, what you believe in, harus hal yang baik tentunya ya, baik juga. Ketiga, kamu hidupi dengan sungguh-sungguh, orang tahu kok minimal, si Jesslyn tuh orangnya tuh gak banyak bacot ya. She said nothing, tapi gue suka. Kenapa dia punya integritas? Si A, gila ya. Si Michael tuh, dia gak pernah ngata-ngatain orang, gak pernah ngomongin orang. Tapi ya, setiap kali gue ketemu dia tuh bisa membahas something tanpa fact, tapi enggak dalam konteks ngegosipin. Dan dia tuh live by it gitu loh. Tau gak sih orang-orang kayak gitu yang bisa bahas something cuma gak, tau gak sih, there's a difference loh ngebahas sama, ya kan gue juga gak suka sama dia, sama yang ya dia salah di sini gue tahu, tapi ya kita kan gitu loh. Kayak some people kayak gila nih orang, integritinya gue tahu, dia tahu orang ini ngomongin dia tapi dia nggak gituin orang itu. Jadi kayak sometimes itu lebih proven daripada kata-kata sendiri. Gue baik kok, gue berintegriti kok. No. So, you're still young, tapi not too young untuk live by your value. Let's pray with me. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Kami semua diajarkan bahwa kami penting untuk punya value. And kita harus bisa belajar untuk live by it. Tuhan yang berkati kami Tuhan, supaya kami juga terus semangat untuk menjadi contoh bagi teman-teman kami. Karena lewat itulah nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan juga segera circle dengan teman-teman kami. Tuhan tolong supaya lewat community ini kami bisa memiliki teman-teman yang baik. We can talk about Jesus, we can talk about fun things in our life. Dan kami rindu Tuhan supaya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Thank you Lord, haleluya, amin. Alright guys, sekarang saatnya circle, the best part of Saturday. Have a great circle and God bless you.